Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, hari ini kita lanjut materi yang semalam, cuma yang ikut live teaching kemarin kan, Nak. Ibu bilang bahwasanya hari ini kita akan membahas khusus mengenai stoikiometri, ya. Nah, besoknya kita adakan review untuk persiapan UH karena di psikologi besok kalian akan menghadapi UH yang keberapa? UH yang keempat. Baiklah, langsung saja Ibu akan share screen materinya. Bentar ya, kebetulan materinya belum Ibu buka. Lihat dulu. Jadi karena stoikiometri ini merupakan topik yang bisa dibilang berhasil membuat kalian rumit, maka kita bahas 2 kali ya, dari awal sampai akhir. Bentar ya, Nak ya. Ibu cari materinya. Tadi deh Ibu buka, cuma tiba-tiba kok terclose. PT. Oke, udah kelihatan slide-nya, Nak? Kira-kira? Udah, Mem. Udah, apa judulnya? Pengayaan materi dan contoh soal stoikiometri, Mem. Oke, pengayaan materi dan contoh soal stoikiometri. Nah, jadi ini ada Ibu kasih beberapa soal tentang stoikiometri ya, dari awal sampai akhir. Nah, jadi modul stoikiometri dari pertemuan pertama ya tentang stoikiometri itu harus kalian download, jangan nggak di-download. Dari mana kalian belajar? Kalau nggak di-download. Kemudian PPT hasil live teaching itu juga download. Jadi ada 2 sebenarnya di psikologi itu yang harus kalian download. Yang pertama adalah modul, yang kedua apa, Nak? PPT hasil live teaching ya, PPT hasil live teachingnya. Oke, karena setelah live teaching, Ibu biasanya share PPT-nya. Nah, langsung saja untuk stoikiometri yang pertama yaitu mengenai kadar zat. Oke, yang ditanya dalam soal nomor 1 ini apa? Persen massa kalium. Kalium simbolnya apa? Kalium itu simbolnya apa, Nak? Waduh. Habil. Coba kalium. K, karena berarti ditanya adalah persen K. Nah, dalam senyawa di samping, ini senyawanya. Kalau kalian lihat ini seperti apa? Tabung apa namanya ini, Nak? Tabung. Ayo, tabung reaksi, benar nggak? Udah belajar pengenalan alat kan di laboratorium secara daring. Nah, ini udah Ibu jelaskan. Kalau tabungnya berbentuk seperti ini, seperti gitar dia ya. Nah, itu namanya apa? Erle Meyer. Iya, Erlenmeyer. Nah, terus di dalamnya ada cairan bening. Cairannya itu adalah kalium dikromat. Nah, kalium dikromat itu rumus kimianya apa? K dikromat berarti K2Cr O2 7. Oke. Gimana, Nak? K2CrO7 atau K2CrO4? O7, Mem. K2Cr. Oke, ada duanya ya. Ibu pun agak lupa, ternyata ada duanya di sini. K2CR2O7, oke. Berarti kalian harus cari persentase K di dalam
senyawa K2CR2O7. Nah, yang diketahui apa? Diketahui R dari kalium sendiri sama dengan 39. Oke, kemudian diketahui lagi MR dari senyawanya K2CR2O7 itu sama dengan berapa, Nak, di soal? Berapa? Ini kan dia 294 mem. 294. Nah, maka kalau seperti ini, gampang saja. Ada AR, ada MR. Sebenarnya persentase suatu zat, persentase A dalam senyawanya AXBY. Nah, ini kan Ibu terangkan kan, bagaimana cara mencari persen A? Yaitu gram A per gram senyawanya dikali dengan 100%. Persen mem. Ya kan? Masalahnya kan dalam hal ini, dalam soal ini tidak diketahui gramnya masing-masing, tapi yang diketahui apa? AR dan AR dan mem. MR. Oke. Direspon. Nah, kalau berarti kita bisa ganti gramnya dengan AR. Maka ARA per MR dari senyawanya AXBY dikali dengan 100%. Nah, kalaulah dia mau ngitung persentase si K dalam K2CR2O7, maka gimana caranya? Pakai rumus yang mana? Atas atau bawah? Bawah mem. Bawah ya, berarti ganti. Ini menjadi ARK dikali MR dari senyawanya yaitu K2CR2O7 dikali dengan 100%. Selesai. Nah, masukkan ARK-nya berapa? Tapi jangan salah, di sini ada jumlah atom K dalam senyawanya, ada 2. Berarti nanti di sini dikali dengan 2 lagi. Paham, Nak? Atau ini kan karena A-nya sebanyak X, maka X dikali. Nah, ini jangan lupa. Jumlah senyawanya berpengaruh. Karena jumlah senyawanya di sini berapa? Jumlah atomnya berapa di situ, Nak? 2 mem. 2 ya, oke. Maka dia dikalikan dengan 2 titik. Nah, maka 2 dikali 39 per MR-nya adalah 294 dikali 100%. Maka berapalah itu kira-kira? 2 kali 39 itu sama dengan 78 mem. 78. 294 bagi 78. Habis nggak? 294 dibagi 78. Enggak ya? Berarti langsung aja 78 dibagi 294 kali 100% sama dengan 26,5%. Oke, inilah persentasenya. Bisa? Kira-kira? Bisa mem. Ya, kuncinya kalian harus tahu pada soal itu gunakan rumus yang mana. Nah, kalau seandainya nanti di sini diketahui gram, maka kalian pakai yang pertama. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada 2 soal dalam satu slide. Kenapa kok bisa gitu, Mem? Karena soalnya tentang konsep mol dua-duanya. Nah, mewakili 2 soal ini. Oke, langsung aja, Nak. Yang pertama, jadi kalau misalkan kalian pahami, betul-betul tidak kalian pahami live teaching kali ini, insya Allah ujiannya, mau ujian bahkan sampai ujian akhir semesternya juga nanti bisa bagus hasilnya. Nah, maka tolong difokuskan pikirannya ya. Jumlah partikel ion adalah katanya. Jumlah partikel ion yang bla 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 adalah, berarti dia ini udah nanya JP kan? Jumlah partikel yang terdapat dalam 25 gram CaCO3, tetapi yang diketahui CaCO3-nya ada 25 gram. Yang ditanya JP. Bagaimana cara mencari JP, Nak? Mol kali bilangan Avogadro mem. Ya, bagus. Mol dikali bilangan Avogadro berapa? 6,02 dikali 10 pangkat 3 mem. Iya, 10 pangkat 23. Nah, berarti yang nggak diketahui molnya kan? Maka dari sini kita cari mol. Gimana nyari mol? Mol sama dengan? Massa per MR mem. Iya, gram per MR dari senyawa itu. Maka 25 per MR dari CaCO3. Yuk kalian jumlahkan. Ca 40 ditambah C 12. Jadinya 50.
2. O-nya 3. Maka 3 dikali 16 berapa? 3 kali 16, nak. 48, Mem. 8 dijumlahkan sama 52. 100, Mem. 100. Maka 25 per 100. Sama dengan berapa itu? 0,25, Mem. Oke, 0,25 atau 1/4 ya. Nah, supaya gampang nanti. Oke, selanjutnya ke sini. Maka langsung aja JP-nya sama dengan molnya 1/4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Langsung aja. Ini kita bulatkan bisa ini ya. Bisa 3 ya. Habis berarti mendekati 3,01 karena 3,01 dikali 10 pangkat 23. 6,02 per 4 coba. Itu. 6,02 dibagi 1,5, Mem. 1,5 ya? Iya, Mem. 1/4 0,25 0,21 1,25. Kalau nggak ada jawabannya, tunggu ya. 100 molnya kali 6,02. 0,25 dikali 1,5 jawabannya ya. Namun di Iya, sini Mem. tidak ada jawabannya. Partikel ion yang terdapat. Oke, partikel ion katanya ya. Oke. 1,5 dikali dengan 2. Nah, jadi gini, nak. Ini kan tadi tetap ya. Molnya sama dengan 1/4. Nah, mol. Perhatikan, ini kita coret dulu. Kan dia nanya partikel ion. Di dalam senyawa CaCO3, itu kita tahu bahwasanya dia adalah senyawa ion. Kenapa? Karena CaCO3 kalau diionisasikan jadi apa, nak? Yuk. Langsung aja nih 0,25 mol. Dia nanya, hati-hati soalnya, dia namanya partikel atom. Kalau partikel atom ya udah, kayak tadi jawabannya. Ini kan partikel ion. CaCO3 itu kalau diuraikan menjadi Ca2 positif ditambah CO3 2 negatif. Berarti ada berapa biji ionnya? Ada berapa banyak ionnya, nak? 2, Mem. Kan jumlah ionnya cuma 2. Koefisiennya kan masing-masing 1. Kecuali kalau di sini ada 2, berarti 2 tambah 1, 3. Maka jumlah ionnya 2. Ya. Jumlah ion. Nah, maka langsung aja JP-nya kalikan molnya tadi 0,25 dikali 6,02 kali 10 pangkat 3. Karena yang ditanya adalah jumlah ion, maka kalikan lagi dengan 2. Maka hasilnya berapa? 3,01. Pas ya, jadi 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel ion, Mem. Iya, ion. Itu jawabannya. Maka jawabannya adalah yang D, Mem. D. Oke. B. Hah? B ya? Oh iya, sorry. Selanjutnya, bentar ya. Oke, yang nomor berikutnya. Yang nomor 2. Perhatikan. Ini kita kasih pembatas aja. Oke, sebanyak 10 gram kromium bereaksi dengan apa itu? Dengan larutan tembaga sulfat. Nah, ini kan udah ada di sini reaksi ya, nak ya. Udah ada reaksi. Reaksinya adalah kita buat aja 2Cr ditambah 3CuSO4 menghasilkan Cr2SO4 3 kali ditambah dengan Cu. Katanya kromium 10 gram. Berarti ini siapa? Dalam reaksi ini yang 10 gram ini siapa? Kromium. Ya, ini kromium. Cr gitu. Larutan tembaga sulfat itu yang mana, nak? CuSO4, Mem. Iya, ini 19,05 gram. Oke. Kemudian, jika massa atom relatif itu adalah apa? AR. Berarti AR dari siapa? ARCU.
sama dengan 63,5. Maka berapa massa atom relatif CR? Dia nanya ARCR berapa? Nah, bagaimana cara mencarinya, Nina? Yang pertama adalah kalian hitung dulu berapa mol. Ya, berapa mol masing-masing. Nah, ya, mol CR dihitung, mol CW4 dihitung, maka nanti bisa dapat AR-nya. Paham? Maka langsung aja mol sorry. Ini ya. Tapi kan untuk mendapatkan mol CR kita harus tahu AR. Karena kan mol itu gram per ampere. Maka di sini yang sudah lengkap harga gramnya dan MR-nya siapa, Nak? CU. Iya, kok CU? CUSO, Om? CUSO4. Oke, sorry. 63,5. Oke, apa? Ini soalnya tunggu ya. CU-nya diketahui 63,5, maka ARCR. Yang diketahui tembaga sulfat. Oke, nggak apa-apa. Ini soalnya ada yang kurang ya. ARCU, S diketahui 32, dan O sama dengan 16. Nah, maka kita cari dulu mol CuSO4. Mol CuSO4-nya langsung aja gram, 19,05 dibagikan dengan MR dari CuSO4. Nah, coba hitung, Nak. CuSO4-nya berapa? 63,5. Ini kalau soal stoikiometri waktunya harus banyak ini sebenarnya ya. 63,5 ditambah S-nya 32 ditambah O-nya 64. Maka 159,5. Nah, baru kita bagikan 19,05 dibagi 159,5. Dapatnya 0, dapat nggak nih jawabannya? 119 mol. Terus pakai perbandingan koefisien. Ini kan molnya udah dapat. Berarti kita bisa dapat mol ini kan? Iya nggak? Iya, Mem. Ya, ini jadi yang diketahui, ini yang ditanya. Maka apa rumusnya? Mol yang ditanya sama dengan Koefisien ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui, Mem. iya, maka langsung aja yang ditanya mol CR. Berarti koefisien CR 2 per yang diketahui 3 dikali molnya 0,119. Oke, maka langsung aja 0,119 kali 2 bagi 3. 0,079 mol. Nah, dari mol ini kita kan bisa dapat AR. Berarti AR dari CR sama dengan mol per gram. Berarti molnya 0,079. Sorry ya, apa rumusnya kalau AR ditanya, Nak? Gram per mol atau mol per gram? Mol Untuk per mencari AR atau MR gimana? Gram per mol atau mol per gram? mol per gram, Mem. Gram per mol. Gramnya berapa? 10. Sedangkan molnya 0,079. Berarti 10 dibagi 0,079 sama dengan 126 ya. Tidak ada jawabannya. Oke, jadi soalnya kita skip dulu untuk yang nomor 2 ini ya. Karena ERMR-nya juga nggak lengkap, kemudian jawabannya tidak ada. Kita skip daripada untuk menghemat waktu. Nah, sekarang yang nomor 3. Oke, rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa ini. Ini kalian lihat ini gambar apa, Nak? Gambar apa ini? Gas, Mem. Gambar racun api, gas. Nah, racun apinya adalah CXHY. Ini kan CXHY bacaannya kan, ditambahkan dengan O2 menghasilkan H2O dan CO2.
Kita nggak tahu CXH-nya berapa, itu yang mau kita hitung. Nah, O2 yang diketahui adalah 20 gram. Ini H2O-nya berapa gram, Nak? Bisa nggak kalian lihat ini? CO2-nya ada 33 gram. H2O-nya ini berapa ini? Taruh Ibu lihat dulu. Jelas H2O-nya berapa itu? 8 gram ya? Oke. Berapa H2O-nya, Nak? 8 gram kita bikin ya. 8, Mem. Iya, Ya, Mem. 8 kayaknya itu bacaannya. Bacaannya pun kecil kali. Oke, nah berarti yang ditanya adalah berapa C, berapa H. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kalian harus cari perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Maka cari aja mol C dan cari aja mol H. Nah, jangan lupa pakai hukum apa? Hukum Pros. Mol H kan terdapat di sini dalam senyawa ini. Mol C-nya terdapat di sini. Maka kita cari gram H dalam H2O dan gram C dalam CO2. Paham? Pakai hukum Prosnya tadi. Berarti 2 dikali ARH per MR H2O dikali gram H2O. Ini kan udah Ibu tuliskan rumusnya di dalam modul kan? Oke, lanjut kalau mau cari gram C gimana? ARC per Iya, MR jumlahnya kan 1, CO2. berarti 1 dikali ARC per MR CO2, Mem. CO2 dikali gram CO2. CO2, Nanti kan Mem. masukkan. 2 dikali ARH berapa? 1. Nah, MRH2O coba hitung. 18 dikali dengan ininya 8. Kan 16. 8 ya itu. Nah, 8 itu berapa sih? Jelas ya. Oke, 8. 18 bagi 2, 9. Maka 8 per 9. Ayo, 8 per 9. Angkanya gede kali ya. 8 dibagi 9. 0,89 mol. Oke, nah sekarang untuk yang CO2-nya, maka 1 dikali ARC berapa? 12, Mem. Kan MrCO2 44 dikali dengan gramnya 33. Ini juga angkanya jelek. Ya, maka 12 dikali 33 terus dibagi 44. Dapatnya 9 mol ya. Lumayan cantik angkanya. Maka tinggal bagikan aja, berarti mol C banding mol H. Nah, jadi kalau misalnya nanti jawabannya nggak ada, berarti ini nggak jelas ini. Nah, ini entah berapa ini, entah 8 kah atau 5 atau 6. Ya kan? Mol C banding mol H. Mol C-nya berapa? 0, mol H-nya, mol C-nya 0,9. Sedangkan mol H-nya 0,89. Oke. Sama-sama dibagi angka yang paling kecil, berarti bagi ini kan? Maka 9 dibagi 0,89. Jawabannya 10. Berarti 10 banding 1. Nah, berarti ini ini tidak jelas nih. Ini berapa bacaannya nih? Kalau ini jelas, ini jawabannya ya. Tapi caranya bisa paham kan? Cari molnya 22, mol C dan H. Nah, kenapa harus pakai hukum ini? Karena untuk menghitung C itu udah ada dalam senyawa ini. H juga ada dalam senyawa ini. Paham? Paham, Mem. Oke, kita lanjut ya. Wah, ternyata soalnya masih banyak. Maka, untuk soal yang selanjutnya. Nah, ini. Ada reaksi kimia. Bentar ya, ini sebetulnya Ibu pecah aja. Oke. Yang nomor satunya, perhatikan inilah soal perhitungan reaksi kimia. Jadi ada reaksi, ini reaksinya untuk menetralkan 5,8 gram MgOH, berarti MgOH-nya 5,8 gram. Nah, diperlukan HCl sebanyak. Nah, bagaimana cara mencari ini? Nah,
Berarti pertama kita harus cari mol siapa dulu? Mol Mg Mg. O OH2 mem. H2 kali. Rumusnya apa? Gram per mr. Berarti 5,8 per mr dari MgOH2 kali. Nah, ini nggak dikasih tahu AR-nya ya. AR itu ARMG sama dengan 24, O 16, dan H adalah 1. Maka coba kalian hitung berapa. Berapa? 58 mem. 58 ya? Oke, berarti molnya 0,1 mol. Nah, setelah itu carilah mol HCl dengan perbandingan mol tadi. Ini koefisiennya sama-sama 1, nah ya, atau udah setara ini? Udah setara atau belum ini? Belum kan? Belum mem. Nah, yang belum di sini O-nya 2. Ini O-nya 1, maka kasih coba 2. Berarti H-nya jadi 4. Nah, ini H-nya supaya 4 ini udah ada 2 kan? Berarti ini 2 lagi. Nah, berarti HCl-nya 2, MgOH-nya 1. Ya udah kalau MgOH-nya 0,1 mol, berarti HCl-nya kan 2 kali lipatnya kan? Berarti mol Ya, HCl mem. berapa? Perbandingan koefisien, nak. Koefisien yang 0,2 mem. ditanya per koefisien yang diketahui. Berarti berapa koefisiennya? 2 per berapa koefisiennya ini? 1 mem. 1 dikali molnya berapa? 0,1 mem. 0,1. Atau ini langsung aja. Ini kan angkanya cantik, bisa kalian perbandingkan. Kalau koefisiennya 1, molnya 0,1, maka kalau di koefisiennya 2 berarti molnya berapa? 0,2 mem. 2, udah, tetap pakai rumus. Nah, dapat molnya, kan bisa dapat masanya kan? Berarti gram HCl bagaimana? Mol dikali MR mem. R. Molnya 0,2 MR HCl, hitung. Tiga enam koma lima. Berarti 36,5 kali 2. 77,3 ya? 73 mem. Oke. Bisa? Bisa mem. Oke. Ini mungkin satu soal lagi yang bisa terbahas ya. Nah, kita coba yang nomor 2-nya. Logam aluminium larut dalam KOH-nya di reaksi. Reaksinya udah setara, ya kan? Volume gas STP yang dihasilkan dari pelarutan 2,79 aluminium. Berarti yang diketahui siapa? Ini kan? 2,79 gram. Yang ditanya siapa? Volume gas. Volume gas di sini siapa? Gasnya siapa di sini, nak? Kan hanya tinggal melihat fase. Yang wujudnya gas siapa? Dalam reaksi ini yang berwujud gas siapa? Oh my god. Nah, dalam reaksi ini yang wujudnya gas siapa? Ini ada nggak orangnya? Habil Zaini. Ayo, Habil, yang wujudnya gas siapa di sini, nak? KOH mem. KOH. Aqueous itu apa artinya? Aqueous ini artinya aqueous, larutan. H2 mem. H2, jelas-jelas di sini G. Berarti volume dia yang ditanya. Paham? Waduh, Paham, masih mem. terlalu ini kali stoikiometri ya. Perhatikan, bagaimana mencari volume STP? Apa rumus volume STP? Mol dikali 22,4 4 liter. Berarti kita harus tahu mol H2. Dari mana kita dapat mol H2? Dari mol siapa, nak? Mol yang diketahui. Siapa nanti yang bisa diketahui molnya? Dalam reaksi ini siapa? AL mem. Ya AL. Kan? Pakai perbandingan juga tadi. Kalau mol AL diketahui,
Kalau mol salah satu zat diketahui dalam reaksi, maka kita bisa hitung mol zat yang lain dengan cara perbandingan koefisien. Ya udah, cari mol AL. Mol AL gram per ml berarti 2,79 per AR dari AL berapa katanya? 27. Maka coba cari berapa itu? 27,9 dibagi 27 sama dengan 1. 1,03 mol. Berarti kalau AL 1,03 maka H2, nah baru pakai perbandingan. Berarti mol H2 sama dengan, ini jadi yang ditanya. Ini jadi yang diketahui. Berarti 3/2 dikali molnya berapa? 1,03. Sampai sini paham? Paham, Mem. Iya. Maka hasilnya adalah 1,55 mol. Nah, kan dapat berarti volume STP untuk H2 sama dengan mol 1,55 dikali 22,4 liter. Berapa itu kira-kira? Oke, ini 2,79 bagi 27. Betulnya ini 2,79 bagi 7. 0,1. 0,13, Mem. 0,13 ya? 0,13. Berarti ini 0,13. 15. Berapa hasilnya? 0,15, Mem. Bentar ya. Ini karena mau dikejar waktu, jadi buru-buru gini dia. Oke, ini tadi 0,13 ya. 0,13 atau 0,013? 0,13, Mem. 103 ya. Atau 0,0103 gitu. Ini kali 0,103. Kali 3 bagi 2. 0,017. Berarti ini 0,017 dikali 22,4. Ada juga jawabannya ya. 3/2 dikali molnya. Pas nggak 2,79? 0,15, Mem. Yang mol H2. Mol H2 0,15. Ini? Iya, Mem. Iya, Mem. Bentar ya. (0,15 mol. Makanya 0,15. Oke, kalikan 22,4. 3,36 liter, Mem. 3,36 liter. Oke, jawaban adalah yang C ya. Nah, intinya apa nak? Kalau salah satu zat molnya diketahui, maka mol zat yang lain juga bisa kalian hitung. Oke. Nah, Ibu rasa karena waktunya udah nggak cukup lagi, untuk yang nomor 3 ini bisa kalian kerjakan. Ini reaksinya. Reaksinya udah diketahui molnya kan? Coefficient-nya ya. Maka ini polanya sama seperti nomor 1. Coba kalian kerjakan. Nah, kalau ini bisa kalian kerjakan, insya Allah yang lainnya juga bisa. Oke? Nah, Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita. Silakan kalian akses psikologinya ya. Nah, setelah ini Ibu akan langsung share materi kita PPT hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.